Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Bapak Ai, Makasih ya Pak Dedi. Pak Dedi. Ini antrian ya. Ya, Pak Dedi. Kurang sebulan lagi, amnesti pajak kendaraan akan segera berakhir. Program pengampunan pajak yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sejak 20 Maret lalu dan diperpanjang hingga 30 Juni 2025 adalah bentuk nyata dari keberpihakan seorang pemimpin kepada rakyat kecil. Di tengah ketidakpastian ekonomi, ketika harga kebutuhan naik dan penghasilan tak selalu ikut bergerak, Kang Deddy tidak menambah beban. Ia justru memberikan angin segar. Lewat program ini, denda pajak kendaraan yang selama ini menumpuk, yang menghantui rakyat kecil dari tahun ke tahun, dihapuskan seluruhnya. Dan, masyarakat pun menyambutnya dengan antusias. Akhirnya mereka merasa diperlakukan adil. Dipandang sebagai manusia, bukan sekadar objek pemasukan. Dan buktinya, luar biasa. Dalam 3 hari pertama saja, dari tanggal 20 hingga 23 Maret 2025, program ini berhasil mengumpulkan 76,3 miliar rupiah ke kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebuah lonjakan 54% dibandingkan periode yang sama dari sebelumnya. Ini bukan hanya angka. Ini adalah pesan keras kepada para birokrat, bahwa rakyat bersedia taat asal sistemnya tidak menindas. Bahwa kesadaran untuk berkontribusi itu ada, asal pemerintah hadir dengan hati, bukan hanya dengan ancaman. Inilah potret perubahan yang nyata. Bahwa ketaatan bukan dilahirkan dari ketakutan, tapi dari kepercayaan. Dan, kepercayaan itu hanya tumbuh ketika pemimpin berani mendengarkan jeritan yang sering diabaikan. Kang Deddy sedang membalik paradigma, bahwa negara harus lebih dulu hadir untuk rakyat, baru kemudian rakyat hadir untuk negara. Dan amnesti pajak ini adalah langkah awal menuju tata kelola yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat. Saya mengucapkan terima kasih pada Samsat, para pegawai Samsat yang bekerja dalam setiap hari mengumpulkan uang melalui pembayaran, dan saya termasuk gubernur yang nekat. Jam 5 subuh saya telepon Sekda, buatkan surat pembebasan pajak bagi yang nunggak berapa puluh tahun ke belakang. Jam 9 harus diberlakukan. Sekdanya nggak sanggup waktu itu. Besok Pak, nggak bisa hari ini. Saya bilang harus hari ini. Dan banyak orang yang ragu pada waktu itu, dan sekarang terjadi terbalik kan. Ada antrian orang bayar pajak sambil senyum, sambil bahagia, sambil video. Pak Deddy, saya bayar pajak, Pak Deddy. Gitu loh. Pak Deddy bayar pajak, dan kemudian saya baru melihat sepanjang sejarah orang bayar pajak dalam keadaan riang gembira. Kang Deddy bukan hanya bicara soal angka, ia bicara soal makna. Program ini bukan semata-mata tentang pendapatan yang bertambah, grafik yang menanjak, atau laporan keuangan yang rapi. Tapi tentang bagaimana setiap rupiah yang dikumpulkan kembali pulang ke tempat asalnya, yakni kembali ke rakyat. Ia ingin agar setiap tetes keringat yang dibayar lewat pajak dan retribusi kembali menjadi manfaat nyata. Jalannya harus lebih mulus, bukan cuma buat pejabat lewat, tapi untuk petani yang membawa hasil panen, ibu-ibu yang mengantar anak sekolah, dan tukang ojek yang setiap hari bergulat dengan lubang jalan. Drainase harus diperbaiki, bukan hanya untuk estetika kota, tapi agar kampung-kampung tak lagi terendam banjir ketika hujan deras datang. Lampu jalan harus menyala, agar malam tak lagi menjadi ruang bagi ketakutan dan kejahatan. Inilah esensi pemerintahan yang dipercaya. Inilah bentuk dari amanah yang dijaga. Bahwa kekuasaan bukan tempat untuk bersembunyi dari tanggung jawab, tapi untuk berdiri di depan, memikul harapan rakyat. Nah, tetapi di balik itu, BKAD-nya, Bapedanya, harus segera membuat anggaran-anggaran untuk jalan. Ini dosa kita kalau duit bayar pajak kendaraan motor digunakan untuk kegiatan perjalanan ke Singapura. Nggak bisa, itu dosa gede. Sehingga itu harus jadi jalan. Maka bulan Juli, Agustus kita ingin melihat seluruh jalan di Jawa Barat tertata,
rapi, bersih, indah, ada garis pengamanannya, ada CCTV-nya, ada PJU-nya, ada gapura-gapuranya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar, kita mendapat layanan jalan yang baik, dan nanti tahun depan mereka akan bayar pajak dengan serentak. Ini penting. Namun, di balik semua pencapaian itu, masih ada luka yang belum sembuh. Masih ada racun yang mengalir dalam sistem. Kang Dedi tahu, dan semua rakyat pun tahu. Ada oknum-oknum pegawai Samsat dan dinas-dinas lain yang masih bermain di belakang meja. Mereka bukan lagi sekadar pembelot integritas. Mereka adalah pengkhianat yang berseragam. Mereka menukarkan amanah dengan amplop, menukar pelayanan dengan pungutan. Seolah meja pelayanan adalah pasar gelap, tempat harga bisa ditawar, dan hak rakyat bisa dijual beli. Dan ironisnya, mereka melakukannya tanpa rasa malu, tanpa beban. Seakan korupsi kecil itu adalah kebiasaan yang diwariskan. Seakan rakyat harus maklum. Inilah yang membuat Kang Dedi geram. Karena pegawai seperti itu bukan hanya tidak amanah. Mereka adalah penjajah. Penjajah dalam wajah pribumi. Penjajah dalam seragam yang dibiayai dari keringat rakyat. Bahkan, mereka lebih kejam dari penjajah kolonial. Karena yang mereka tindas adalah saudara mereka sendiri. Bukan bangsa lain. Bayangkan, mereka digaji dari pajak rakyat. Seharusnya untuk melayani, tapi malah menghisap darah rakyat. Kita ini dulu benci sama Belanda. Kita benci sama Belanda karena Belanda itu dianggap mengeruk, menghisap sumber daya yang ada di Indonesia, dibawa ke Belanda. Tetapi seburuk-buruknya Belanda menghisap, peninggalannya bagus-bagus. Nah, pertanyaannya, kita berposisi di provinsi, menyerap anggaran berdasarkan pendapatan dari sektor pajak bagi hasil kendaraan bermotor. Dan mana? Bukan kita yang punya, Pak. Itu wilayahnya terhampar, kabupaten, kota, dan desa. Kita ini nggak punya wilayah. Kalau kemudian ditumpukan anggaran di kita mencapai 36 triliun, setelah itu kita habiskan segenap kita. Saya katakan kita ini penjajah. Kita ngeruk kekayaan alam, kita ngeruk orang kerja di pabrik bayar pajak, kita ngeruk orang jadi mojek kemudian dapat bagi hasil kendaraan bermotor jadi supir Grab. Ketika numpuk di kita duitnya sekehendak kita, dan kita menjadi seorang raja yang sinterklas. Kamu dapat bantuan, kamu dapat bantuan, dan bisa. Kepala Samsat juga jangan bilang saya capek sampai malam jam 9, ya sudah, kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempat-selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada mau maafkan ya. Kalau yang dulu-dulu katanya ada setor pada A, pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit di situ, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintahan ini baik. Ya, gitu. Tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur, karena gubernurnya duda, tidak perlu biaya rumah tangga. Kang Dedi berharap kepada seluruh jajaran dinas dan aparat pemerintah daerah, dari level tertinggi sampai yang paling bawah, semua harus punya semangat yang sama, melayani, bukan memperalat. Bekerja di pemerintahan bukan sekadar cari gaji, bukan soal naik pangkat atau tunjangan. Ini soal panggilan jiwa, panggilan moral, karena di pundak mereka, harapan rakyat itu digantungkan.
impian rakyat itu dititipkan. Kang Deddy mengingatkan, jabatan itu bukan hak istimewa. Jabatan adalah ujian. Ujian atas integritas. Ujian atas kesetiaan kepada rakyat. Karena perubahan tidak bisa lahir dari orang yang setengah hati. Tidak bisa datang dari mereka yang hanya ingin tampak bersih, tapi diam-diam menyembunyikan kotoran di balik meja. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada jajaran Bina Marga. Saya nitip pada PU, Kepala UPTD, ya. Saya titip jalan di Jawa Barat harus bersih, Pak. Jaringan aliran sungainya harus bersih. Kenapa? Kita harus mengikuti garis takdirnya Allah, Pak. Allah menurunkan hujan, itu jatuhnya harus ke tanah, dan kemudian harus dialirkan ke sungai, dari sungai harus ke laut, Pak. Tidak boleh dia muter di jalan. Jadi solehnya Kepala UPTD Bina Marga itu bukan hanya salatnya. Solehnya bukan hanya pergi umrohnya. Solehnya ketika jalan raya ketika hujan tidak ada kubangan. Jalan raya ketika hujan tidak banjir. Jalan raya ketika hujan drainase. Jalan raya saya ingin suatu saat melihat Kepala UPTD hujan-hujanan ngontrol jaringan drainase jalan. Tidak ada sampah, dipastikan tidak ada jalan bolong. Anda umroh tiap waktu, tiap malam tahajud, ada jalan bolong, orang lewat, jatuh dari situ, meninggal karena jalan berlubang itu, kemudian meninggal karena anak yatim yang besok tidak terbiayai, Anda berdosa. Di luar negeri Anda bisa digugat di class action dan minta ganti rugi. Saya tidak boleh di Jawa begitu. Ada jalan bolong, Anda bertindak. Kalau tidak ada duitnya, tidak akan bilang sama saya. Pasti saya perbaiki waktu itu juga. Ini penting, Pak. Ini berjihad kita ini. Saya ini diberi amanah oleh rakyat Jawa Barat untuk mewujudkan mimpi. Mimpi apa? Satu, mimpi orang yang di desa-desa pengen punya jalan yang baru, akses transportasi publik yang memadai. Tidak boleh lagi orang pergi ke sekolah seorang guru harus gelantungan di jembatan yang hampir roboh, jembatan gantung. Tidak boleh lagi anak Jawa Barat masuk ke sekolah, turun ke sungai, sepatunya diangkat ke atas, bajunya diangkat ke atas. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada rumah roboh, 140.000 rumah tidak teraliri listrik. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada warga yang kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kekurangan protein, kekurangan vitamin. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada orang yang sakit menuju rumah sakit ditanggung. Kenapa? Kita berkomitmen tentang Islam, kita umroh tiap tahun, menggunakan honor dari tempat kerja kita, tapi orang lain menderita. Menurut saya belum tentu Islam kita ini diterima. Dari saya, kenapa saya tidak mau simbol-simbol keislaman? Kenapa? Sudah beragama itu perlihatkanlah pengabdianmu secara ikhlas pada masyarakat. Kita boleh jujur, kita mengaku provinsi yang religius, tapi jujurlah. Nah, kita tidak mau jujur pada diri kita. Kita itu saya orang terbuka, ini loh kelemahan kami, ini kekurangan kami, ini yang harus segera diperbaiki. Dengan apa? Anggaran. Memang tidak mudah. Siapa bilang membersihkan sistem yang sudah rusak itu gampang? Ini bukan pekerjaan satu malam. Ini sistem bobrok yang tumbuh seperti warisan. Warisan busuk yang dipelihara turun-temurun. Dari generasi ke generasi, praktik-praktik kotor itu seakan menjadi budaya. Dan yang paling menyedihkan, para pelakunya tak lagi merasa bersalah. Tak ada malu, tak ada takut. Seolah mencuri hak rakyat adalah bagian dari rutinitas kerja. Sampai kapan rakyat harus membungkuk di negerinya sendiri? Sampai kapan pelayanan diperlakukan seperti dagangan? Dan saat ini, Kang Deddy tidak sedang membangun pencitraan. Ia sedang membongkar akar.
Ia sedang membersihkan rumah besar yang bernama Jawa Barat. Rumah tempat kita semua tinggal. Rumah yang tak boleh kotor oleh tikus berdasi, calo berseragam, dan petugas yang merasa dirinya raja. Karena ini bukan sekadar kebijakan. Ini jihad. Jihad yang sesungguhnya. Jihad melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Ini perlawanan terhadap kemunafikan birokrasi yang tersenyum di depan, tapi menipu di belakang. Ini adalah ajakan untuk kita semua agar tidak lagi tunduk pada sistem yang membusuk. Kang Deddy ingin Jawa Barat menjadi rumah yang bersih, rumah yang terang, rumah yang adil, di mana anak-anak kita bisa tumbuh tanpa harus mewarisi luka yang sama, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi menjadi pusat dari tujuan pembangunan itu sendiri. Karena sejatinya, pemerintahan yang baik tidak lahir dari aturan yang tebal dan rumit, tapi dari hati yang tulus untuk melayani, dari kejujuran yang dijaga, dan dari keberanian untuk berkata, "Cukup, cukup sudah rakyat disakiti. Inilah saatnya melawan." Dan perlawanan sedang dimulai. Dari dalam, dari kesadaran, dari kita semua. Demi Jawa Barat istimewa, demi Indonesia yang lebih baik. Hari ini bagaimana sepadan sungai digunakan bangunan-bangunan, dan di bangunan sepadan sungai adalah bersertifikat dan ber-IMB. Padahal yang mengeluarkan sertifikat tahu ilmu ukur, tahu ilmu riwayat tanah, yang mengeluarkan IMB juga tahu aturan membuat IMB. Bagaimana birokrasi itu menjadi buta? Bagaimana birokrasi menjadi dibutakan? Apa sih menurut saya yang membuat birokrasi buta dan dibutakan itu? Problemnya cuma satu, Indonesia birokrasinya kehilangan rasa. Kehilangan rasa, kehilangan cinta. Karena kehilangan rasa, kehilangan cinta, maka normatifnya adalah dalam pikirannya tunjangan jabatan harus meningkat, administrasi harus dilaksanakan, diperiksa BPK harus wajar tanpa pengecualian. Itu saja, dan itu kepuasan. Dan ritme birokrasi semuanya mati di situ. Karena mati di situ, saya melihat birokrasi yang mati rasa. Karena birokrasi yang mati rasa, nyaris birokrasi ini tidak melihat apa yang diinjak dan apa yang dituju. Karena tidak paham apa yang diinjak, apa yang dituju, maka bangsa akan kehilangan arah. Kalau bangsa kehilangan arah, maka akan lepas kendali. Siapa generasi yang lepas? Anak-anak kita. Anak-anak kita adalah sudah menjadi generasi yang lepas, dan itu lost generation, maka lahirlah generasi hari ini yang saya di barak militerkan. Nah, sesungguhnya mereka hasil karya siapa? Hasil karya kita semua yang menata pendidikan tidak berdasarkan rasa, menata birokrasi tidak berdasarkan rasa, membuat bangunan sekolah tidak berdasarkan rasa, membuat jalan tidak berdasarkan rasa, membuat trotoar tidak berdasarkan rasa, semuanya tidak berdasarkan rasa. Akhirnya lahirlah penghuni jagat Indonesia, manusia yang tanpa rasa dan perasaan. Dan ini adalah lonceng kematian. Karena lonceng kematian, saya selalu ingin membuat pendekatan, tidak pernah apel, tidak pernah apapun. Saya ajak dalam setiap waktu untuk masuk ke ruang terbuka, kita baca puisi, kita dengerin lagu, kita dengerin air, agar kita hidup kembali. Agar kita hidup kembali. Mari kita hidupkan sesuatu yang telah mati saat ini, agar kematian ini itu berubah menjadi kehidupan. Dan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan. Kalau kata pakai dibangkitkannya nanti di alam mahsyar. Sebelum dibangkitkan di alam mahsyar, kita bangkit hari ini dulu deh, gitu kan. Kita bangkit. Saya minta ruh-ruh yang ada di gedung sate, ruh yang ada di gedung Pakuan, ruh yang ada di seluruh kantor dinas di seluruh Jawa Barat, di kantor-kantor KUA, di kantor-kantor Kementerian Agama, di madrasah, di Sanawiyah, di Aliyah, mudah-mudahan menjadi ruh yang hidup, bukan ruh yang mati. Mudah-mudahan ini harapan saya.